Hey yo, what's up guys? Balik lagi nih bersama saya Baki Boy ID yang setiap harinya menemani kegabutan kalian di setiap harinya. Nah, jadi gimana nih kabar kalian semuanya cuy? Semoga kalian baik-baik aja di sana, sehat selalu keluarga, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan juga segala rezekinya ya cuy. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys. Jadi di sini saya bakalan ngasih tahu ke kalian nih buat teman-teman yang biasanya yang pakai Android 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Pasti kalian sering banget ketika kalian buka di bagian folder Android dan folder data, kalian itu tidak dapat mengakses itemnya, ya kan cuy? Nah, jadi di sini cuy, untuk Android yang saya sebutkan tadi, itu tuh biasanya kalian itu kalau ingin mengakses datanya atau ingin mengubah datanya atau ingin mengedit datanya, kalian itu harus ada aplikasi tambahan biar kalian bisa mengakses selayaknya kayak di versi Android 11 ke bawah gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pakai Android 12, 13, 14, 15 dan seterusnya itu, ya kalian itu agak sedikit ribet untuk ngaksesnya ya. Jadi makanya di sini saya bahas ke teman-teman biar kalian bisa ngakses untuk folder file manager kaliannya ya cuy. Nah, jadi seperti biasa cuy, di sini kalian itu cukup punya bahan-bahan yang saya sebutkan di sini, yaitu bahan aplikasi Z-Archiver dan juga aplikasi Shizuku untuk membantu kalian mengakses data kaliannya gitu di folder Androidnya ya, folder Android, OBB, data dan lainnya gitu kan. Nah, biar kalian tidak dapat notif tidak bisa mengakses data ini gitu kan, biar kalian bisa mengaksesnya gitu. Nah, jadi cuy, di sini untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja buka aplikasi Play Store kalian. Nah, di sini guys untuk aplikasi Play Store-nya udah ada ya cuy. Yang satu lagi di sini kita bisa download aplikasi Z-Archiver untuk aplikasi tambahan biar kalian bisa mengakses data di folder HP kalian gitu kan, untuk yang Android 12, 13, 14, 15 dan lainnya gitu kan. Nah, jadi di sini cuy, sebelum kita masuk ke aplikasi Shizuku dan juga Z-Archiver, kita masuk dulu terlebih dahulu ke bagian setelan HP kalian ya cuy ya. Nah, jadi di sini karena HP saya itu menggunakan OS 14 ya cuy. Nah, jadi seperti ini juga untuk tampilannya, dan di sini saya pakai HP Xiaomi ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang mungkin pengguna Xiaomi ataupun untuk pengguna device lain ya, kalian bisa ikutin saja untuk cara ngaktifin opsi pengembang ataupun opsi developer di HP kalian. Nah, untuk HP Xiaomi di sini kita klik di bagian sini guys, di versi OS untuk Poco. Nah, ya bagian sini nih, kalian harus klik di bagian situ guys ya, biar kalian bisa mengakses opsi pengembang ataupun opsi developer. Nah, jadi di sini juga kalian bisa lihat untuk versi Androidnya udah di versi Android 14 ya. Coba kita lihat dulu. Nah, jadi kita sama nih pakai Android yang terbaru nih ya kan. Jadi agak ribet gitu. Nah, setelah itu guys, setelah kalian terbuka untuk akses opsi developernya atau opsi pengembang. Nah, di sini nih ya. Kalau untuk ngecek di HP saya itu di bagian setelan tambahan sini guys. Nah, ini udah ada opsi pengembangnya. Nah, ya kan? Nah, jadi langsung aja kalian kembali, jangan masuk dulu. Kita kembali aja dulu, nggak apa-apa. Terus langsung aja kalian masuk pertama kali ke aplikasi Shizuku terlebih dahulu, guys ya. Nah, langsung aja kita buka aplikasi Shizukunya. Nah, jika udah muncul seperti ini, cuy, kalian klik di bagian pairing, ya. Klik di bagian pairing di sini, guys, ya. Nah, kalian klik bagian pairing. Dan jikalau muncul tulisan seperti ini, kalian klik aja di bagian notification option. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, kalian jangan lupa izinkan tampilkan notifikasinya. Nah, kalian centang saja biar dia nanti muncul notifikasi pairingnya gitu kan di atas layar HP kalian seperti ini guys ya. Nah, jika sudah di sini buat teman-teman yang ingin baca-baca untuk seputar seperti apa untuk HP-HP kalian, di sini udah ada kok semuanya guys ya. Nah, di sini udah ada penjelasannya. Langsung aja di sini ya. Kita masuk aja ke bagian developer option. Terus kalian bisa scroll ke bawah, dan di sini guys, untuk pengguna Xiaomi kalian bisa hidupkan di bagian debugging USB ini, kalian aktifkan. Dan kalau kalian nggak bisa aktifin, saya sarankan kalian itu wajib login akun MIUI kalian, akun Xiaomi kalian, akun Mi kalian ya, wajib kalian loginin guys, biar kalian bisa centang di bagian sini ataupun aktifin. Nah, kalau kalian mau aktifin juga di bagian proses debug USB silahkan, nggak masalah. Nah, kalian aktifin saja ya.
Nah, untuk jaga-jaga, misalkan kalian itu nanti gagal gitu kan, ini nggak apa-apa, kalian oke-okekan saja gitu kan, ini kalian okekan saja jikalau diminta seperti itu. Dan install via USB juga kalau kaliannya butuhkan langsung aja dicentang, nggak masalah gitu, diaktifkan gitu kan, nggak masalah gitu guys. Nah, jika sudah seperti ini guys, langsung aja kalian masuk ke bagian proses debug nirkabel ya. Kalian klik aja di bagian sini dan ingat, wajib diingat sekali lagi, kalian wajib terkoneksi dengan jaringan WiFi ya, ataupun hotspot ya, ataupun tethering gitu. Nah, kalian di sini bisa pakai WiFi rumahan, WiFi free WiFi yang ada di kafe-kafe gitu kan, atau di tempat-tempat yang tersedia free WiFi, atau kalian bisa sediakan hotspot di HP kedua kalian. Yang penting itu terkoneksi di satu jaringan ya mereka, dan kalau bisa mereka juga datanya aktif gitu ya untuk HP itu, jadi tetap terkoneksi jaringan dan internet gitu. Tapi nggak boleh pakai data seluler, wajib pakai WiFi gitu ya, wajib pakai WiFi guys, dan itu harus connect ya gitu, wajib connect gitu ya. Jika sudah di sini cuy, jika sudah terkoneksi di WiFi, langsung aja kalian klik di bagian proses nirkabel ya, kalian klik saja proses nirkabelnya, dan di sini kalian klik di bagian sambungkan perangkat dengan kode penyambung ya guys. Langsung aja kalian klik di bagian sini, dan jikalau muncul kode seperti ini, nah itu tuh muncul tuh tulisannya, itulah fungsi tadi kita aktifin notifikasi, tampilkan notifikasi yang pertama tadi, notification option gitu kan untuk HP kalian. Jadi itu untuk memunculkan notifikasi dan memasukkan kodenya gitu, dan jangan sampai salah untuk masukin kodenya ya guys. Di sini kita masukin aja kodenya. Di sini untuk kodenya 133556. Oke, kita masukin guys. 133556 dan langsung aja kita klik di bagian sini, kita kirim ataupun enter. Nah, pairing successful ya. Ingat, jangan sampai salah masukin. Kalaupun salah kalian bisa ngulangin lagi, nggak masalah gitu kan. Tinggal kalian masukin aja lagi kodenya gitu kan. Kalau salah nanti tulisannya ya pairing violate gitu kan, gagal lah intinya. Nah, jika sudah ke pairing, nah di sini udah tersambung nih untuk perangkat Shizuku-nya. Langsung aja di sini kita balik lagi ke aplikasi Shizuku. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali aja kemari. Nah, kembali aja kemari nih, langsung aja kalian klik di bagian sini guys, start gitu kan. Nah, kita klik start dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini guys, ini kan udah selesai nih, udah koneksi lah, udah aktif lah. Kalian bisa lihat di bagian mana ya? Dia pokoknya di sini udah aktif ya guys. Ini udah aktif. Langsung aja di sini kalian bisa aktifkan izinnya ke aplikasi Z Archiver gitu kan ya. Nah, kita kasihkan izin aplikasi manajemen, kita aktifkan. Jika sudah, di sini langsung aja kalian klik di bagian buka aplikasi Z Archiver ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, di sini kalian udah bisa ngaksesnya ya. Nah, tapi sebelum itu kalian kalau misalkan, bang nggak bisa bang, kok nggak bisa bang, padahal udah ini bang, udah saya kasih akses bang ke Z Archiver di aplikasi Shizuku-nya, kok nggak bisa bang? Oh iya, saya lupa ngasih tahu ke kalian, di sudut kanan atas itu guys, di sini ada logo 3 ya, logo titik 3 di sudut kanan atas. Di situ ada opsi lainnya, kalian klik opsi lainnya dan kalian klik di bagian pengaturan atau setelan, kalian pilih di bagian root ya. Nah, di sini guys, jenis akses rootnya dari Su kalian pindahkan ke Shizuku. Nah, yang di bagian sini juga kalian boleh centang, di bagian sini juga kalian boleh centang, dan done. Untuk semuanya sudah bisa kalian akses untuk folder Android kalian. Yang tadinya tidak boleh diakses, sekarang sudah bisa kalian akses ya guys. Nah, seperti ini udah bisa kalian akses. Di sini coba kita pindahkan apa ya? Nah, misalkan kita pasang Cleo lah ya. Nah, ini kita pasang, coba kita tes aja gitu apakah gagal. Nah, sudah berhasil terpasang. Nah, gitu aja guys untuk cara ngakses ya. Gampang banget kan ya? Gampang banget kalian praktekin untuk HP-HP kalian. Intinya di sini kalian jangan lupa aktifin untuk bagian Shizuku-nya ini ya, biar bisa ngakses folder data di HP kaliannya, dan udah bisa kalian praktekkan di HP kalian masing-masing ya cuy ya. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian nanti ada yang sekiranya nggak paham ataupun nggak ngerti gitu kan, nanti kalian tulis aja di kolom komentar biar saya coba bantuin kalian ya bisa ngakses folder datanya gitu kan ya. Pokoknya tulis aja di kolom komentar apapun keluh kesah kalian ya, nanti saya coba bantu untuk teman-teman yang merasa kesulitan. Dan buat teman-teman juga yang baru mampir, yang baru join, jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa kalian berikan like
ke konten ini biar saya lebih bersemangat untuk ngupload video-video terbaru. Dan jangan lupa kalian bantu juga subscribe untuk channel ini biar semakin berkembang ya cuy ya. Ya udah nih, mungkin segini aja, saya pamit undur diri. And see you next video. Bye bye semuanya guys. Thank you.